Nomor 9, pada label asam cuka perdagangan tertulis 25%. Diambil 1 ml dan diencerkan sampai volumenya 50 ml. Kemudian setiap 10 ml asam cuka dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Massa jenis cuka 25% adalah 1,06 gram per mililiter dan diperoleh data percobaan sebagai berikut. Jadi NaOH diteteskan sedikit demi sedikit pada CH3COOH sampai netral. Ya, ternyata volume NaOH yang dibutuhkan adalah sekian ini. Nah, karena ada 3 percobaan, maka diambil rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 8,1 ml. Nah, ini pada label itu 25%. Nah, berdasarkan data tersebut, kemudian CH3COOH dalam botol kemasan adalah kita ingin membuktikan benar apa tidak ini 2,5 ml. Diambilnya cuma 1 ml tapi diencerkan. Kenapa diencerkan? Agar NaOH yang digunakan untuk titrasi tidak terlalu banyak. Ya, jadi dalam proses pengenceran M1V1 ya, ini asam cukanya sama dengan M2V2 ya. M1-nya ini yang akan kita cari. V1-nya adalah 1 ml ya. M2-nya ini adalah nanti akan kita cari juga ya. Jadi ini V2-nya adalah 50 ml. 50 ml kali M2. Jadi M1 sama dengan 50 kali M2. M2 kita cari, setelah ketemu kita gunakan untuk mencari M1. Nah, M1 ini yang akan kita buktikan persentasenya. Seperti itu. Ya. Langkahnya seperti biasa kita melakukan MRS ya dari proses titrasi ini. Ya, jadi ada CH3COOH ya ditambah NaOH ini akan menghasilkan CH3COONA ya plus H2O. Nah, ini mula-mula reaksi setimbang. Ya. NaOH-nya berapa? Nah, ini datanya. Ya. Maka NaOH bisa kita cari. Ya. NaOH-nya ini ada 8,1 ml ya. Ini 8,1 ml berapa molar? 0,1 molar. 0,1 molar. Jadi jumlah molnya ada ini dikalikan langsung ya. Jadi 0,81 ini mula-mula NaOH-nya. Nah, karena ini koefisiennya sama, berarti CH3COOH-nya yang direaksikan adalah 0,81 mol juga. Ya, ini 0,81 ya. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Kita sudah bisa mencari molaritasnya ini. Ya, yaitu mol per liter. Di sini ada 8,1 ml. CH3COOH-nya ada 10 ml aja. 10 ml yang direaksikan. Nah, 10 ml ini menghasilkan 0,1 mol kan seperti itu ya. Berarti molaritas M2 adalah mol per liter. Dia ada 0,81 mol yang berasal dari 10 ml ya, yang diambil ini, yang direaksikan ya, tiap 10 ml ini ya. Ini dibagi liternya ya, ini 10 ml 10 ml, ini juga milimol, sehingga kita dapatkan molaritas M2 adalah 0,081. Kemudian ini digunakan untuk mencari M1. M1 adalah 50 kali M2.
maka M1 sama dengan 50, kita kalikan 0,081. Ya, ini akan menghasilkan 4,05 molar. Ya. Kemudian kita cari molnya. Saya lanjutkan di sini ya. Mol sama dengan molar kali liternya. Molar kali liternya. Molarnya berapa? 0,45 ya. 4,05 ya. 4,05. Nah, liternya berapa? 1 ml yang mula-mula tadi diambil 1 ml. Ya. 1 ml. Ini akan menjadi 4,05 mili, itu kan 10 pangkat min 3. 10 min 3 kali 10 pangkat min 3 ya, mol. Ini molnya. Sekarang setelah ketemu mol, kita cari masanya. Ya, masa adalah mol kali mr. Ya, mr kali mol. Molnya adalah 4,05 kali 10 pangkat min 3. mr-nya, mr dari CH3COH. Ya, kita hitung C-nya ini ada 2. Ya, untuk C-nya 2 kali 12. H-nya ada 4. H-nya ini 4 kali 1. Ya, oksigennya ada 2. Untuk oksigennya ada 2 kali 16. Ini dapat 24. Ini dapat 4, ini 32, kalau dijumlah ada 60. Nah, 60 kita kalikan di sini. 60. Ya. Ini akan sama dengan dikalikan ini menghasilkan 2, 4, 3 kali 10 pangkat min 3 gram. Ya. Kita sekarang mencari masanya, massa larutan. Ini adalah massa CH3COOH ya. Ini adalah massa CH3COOH. Sekarang massa larutan. Nah, ini sudah ada rho-nya ya. Dan volumenya. Larutan kan 1 ml. Maka massa sama dengan rho kali V, gitu langsung aja ya. Massa rho kali V. Rho-nya adalah 1,06 gram per mililiter, volumenya 1. Ya, tetap 1,06 gram. Sekarang persentase massa adalah massa dari CH3COH dibagi massa dari total keseluruhan. Berarti ini bisa kita jadikan berapa tadi massanya? 243 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini boleh saya tulis menjadi 0,243 dibagi 1,06 kali 100%. Sama dengan ini 22,92%. Ya. Jawabannya adalah yang C. Baik. Ini adalah pembahasan untuk nomor 9.